وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wala hawla wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifidin azani Allah yakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan materi kita, yaitu panduan pendidik anak. Kita sampai di bab yang ke-10, menyusui sang bayi. Dalam proses mendidik anak, tentu asupan gizi itu penting sekali. Maka sudah sepatutnya sang ibu berupaya menyusui anaknya hingga mencapai masa sapihnya. Masa sapih itu 2 tahun. Artinya apa? Kalau kemudian kebutuhan gizinya terpenuhi dengan baik, maka insya Allah ya kan, anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan tentu ya, selain anak harus meminum ASI dari ibunya, maka seorang bapak juga harus memastikan ibunya tercukupi gizinya. Dan ketika kita ngomongkan gizi dari seorang ibu, itu tidak cuma sekedar soal makanannya. Ya makanannya iya, cuman maksud saya itu lebih kepada seorang bapak juga harus memastikan bahwasanya seorang ibu itu makan makanan yang halal gitu loh, dan thayyib. Sehingga dari situlah kemudian diharapkan ASI seorang ibu itu menjadi ASI yang istimewa gitu, ASI yang bagus, ASI yang baik untuk pertumbuhan anaknya. Jadi nggak cuma sekedar makan gitu. Seorang ibu yang memberikan ASI memiliki pengaruh besar bagi perkembangan dan kesehatan sang buah hati. Allah sendiri yang mengarahkan para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun secara penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi bahasa di sini adalah bagi yang ingin menyusui secara sempurna maksimal 2 tahun. Artinya boleh kurang dari itu, apalagi kalau sampai sundulan. Sundulan itu maksudnya gini, anak yang pertama belum sampai 2 tahun udah punya anak lagi gitu. Kan kalau dua-duanya disusukan biasanya loh ya, hasilnya kurang bagus biasanya, kecuali ibunya ini susunya sampai apa, lebih-lebih sampai turah-turah, sampai tumpah-tumpah. Ada ibu-ibu yang ASInya itu sampai diperes dimasukkan ke kulkas sampai freezer itu sampai penuh, itu ada. Jadi anaknya bisa minum ASI ibunya sampai 2 tahun full, ada. Nah kalau itu yang terjadi maka ya silakan. Tapi kalau kemudian ibunya penuh dengan halangan, misal sakit, misal ibunya autoimun, misal ibunya harus minum obat-obat tertentu gitu kan, maka tentu nggak bisa full nyusui anaknya, sehingga tidak wajib untuk kemudian selama 2 tahun penuh. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anaknya mereka selama 2 tahun penuh. Liman aroda ayyutima rodo'ah, bagi yang pengen menyempurnakan penyusuannya. Sehingga lebih dari 2 tahun ini bukan hal yang baik dalam syariat. Jadi kalau udah lebih dari 2 tahun ya harus diusahakan untuk disapih ya. Anaknya bengosen tetap disusoni juga nggak bisa. Karena anak akan merasakan kasih sayang sang ibu saat menyusui, dan mereka amatlah butuh dengan hal ini. Jadi ada proses ya, transfer kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya, ya, baik karena susunya diminum, juga karena seorang ibu ini terus tiap hari ngeliat anaknya ini loh, lihat anaknya yang dikandungnya, dilahirkan, ya, dengan posisi sedang menyusu pada ibunya gitu. Sehingga ya rasa cinta seorang ibu itu tak makin besar kepada seorang anak. Kedokteran modern menunjukkan fakta terjadinya peningkatan angka penyakit yang diderita dan angka kematian yang menimpa anak-anak yang disusui dengan susu buatan. Artinya ada penelitian, ada informasi bahwasanya anak itu kalau dikasih susu buatan itu ya itu kan tergantung pada pabriknya gitu loh. Nek pabriknya bagus produknya ya mungkin anaknya juga akan tumbuh baik. Tapi kalau pabriknya bikin susu yang jelek gitu kan, kualitasnya jelek, mungkin banyak gulanya, ya bisa-bisa anak ini malah diabetes sejak kecil gitu. Tapi kalau yang namanya ASI gitu kan, air susu ibu, ya itu pabriknya langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga hasilnya umumnya ASI itu
Mau ibunya siapa aja, mau ibunya orang Indonesia, orang Jepang, orang Amerika, orang Arab gitu kan. Hasilnya yang namanya ASI itu pasti tetap susu yang nomor satu. Makanya kalau kita beli susu formula itu kan beda merek, beda harga, beda kualitas, beda komposisi. Tapi kalau yang namanya ASI gitu kan, orangnya orang mana aja gitu, hasilnya ya sama. Karena pabriknya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka itu yang disebut dengan standar kesehatan yang utama, maka ya menyusui anak dari air susu ibu itu lebih baik daripada susu formula. Itu udah menjadi hukum asal gitu. Nah, ketika ibunya ada apa namanya? Ada kendala ya toh. Misal sakit, misal harus minum obat, misal ibunya kena penyakit-penyakit tertentu gitu kan. Maka ya solusinya susu formula. Nah, seorang ayah yang baik, bapak yang baik ya harus memberikan susu formula yang terbaik gitu. Jangan kemudian asal-asalan. Kemudian demikian pula sang ibu yang memberikan ASI ya, akan dapat manfaat kesehatan bagi rahimnya selepas persalinan dan bagi organ reproduksinya. Jadi semua energi yang ada di dalam tubuhnya, semua kondisi organ yang ada di tubuhnya, itu kemudian menjadi baik karena saripati dari tubuhnya itu yang kemudian jadi ASI itu diminum anaknya, sehingga ibunya ya tambah sehat gitu. Jadi itu jalan yang terbaik. Dan Allah tuh maha kuasa ya, sehingga ibu itu air susunya nggak akan keluar kecuali karena melahirkan. Sama kayak sapi perah itu. Sapi perah itu bisa keluar susunya dan diperah itu setelah dia melahirkan. Kalau nggak melahirkan ya nggak bisa. Nah, ibu juga sama. Dia nggak akan kemudian mengeluarkan ASI kalau nggak dalam kondisi setelah melahirkan. Nah, kemudian Islam sangat mendorong pemberian ASI sampai ibu-ibu yang sedang menyusui diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila puasa dapat mempengaruhi proses penyusuannya. Jadi kalau seorang ibu itu khawatir kalau dengan puasa nanti ASINya kualitasnya menurun atau jumlahnya berkurang gitu kan. Biasanya misal anaknya bisa minum ASI sampai kenyang, tapi dengan puasa kemudian kok ibaratnya nggak keluar ASINya gitu, maka seorang ibu boleh nggak berpuasa. Tapi kalau konteksnya puasa Ramadan, maka nggak berpuasanya ya dianggap menghutang. Jadi dia harus membayar gitu. Bisa jadi di antara penyebab hilangnya sifat lembut mayoritas anak zaman sekarang terhadap ibunya dan maraknya sikap durhaka adalah karena mereka dahulu tidak diberi ASI dan banyak diberi susu buatan. Bisa jadi ya, artinya ini bukan berarti sebuah kepastian, cuman kemungkinan itu. Karena adanya kondisi di mana seorang ibu banyak tidak menyusui anaknya, maka transfer kasih sayang, transfer rahmat dari ibu ke anaknya ini banyak berkurang, sehingga konektivitas atau hubungan ibu dan anak ini juga nggak kuat gitu loh. Karena nggak kuat, maka sekarang banyak anak yang durhaka. Ini bisa jadi, berarti bukan kondisi yang pasti ya, artinya nggak mutlak seperti itu, bisa jadi. Manakala dalam menyusui itu memberikan pengaruh terhadap anak yang disusui, karena itulah Nabi SAW melarang menyusukan anak dari wanita-wanita idiot atau keterbelakangan mental. Nah, dalam Islam itu ada apa namanya anjuran atau ada kebolehan anak itu disusukan kepada wanita lain. Wanita lain tentu dalam memilih pilih yang terbaik. Ya, jadi misal kita punya anak, kemudian kita susukan ke orang lain, misal ke tetangga sebelah atau mungkin ke saudara gitu kan. Maka pastikan saudara yang menyusui ini wanita yang solihah gitu loh. Jangan asal gitu loh. Gitu. Cuman ya nanti akhirnya berlaku hukum saudara sepersusuan yang pernah kita bahas. Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam Hasyiah Ar-Raud, mengomentari hadis di atas, ya, karena persusuan itu dapat mempengaruhi tabiat. Gitu. Ya. Ini nggak disebutkan hadisnya ya, cuma diriwayatkan dari Abu Daud dalam Al-Marasil dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Jadi persusuan itu dapat mempengaruhi tabiat itu. Sehingga apa? Ya, kalau misalnya toh, ini naudzubillah ya kita ngomongkan yang jelek ya, karena ya bisa jadi yang jelek itu yang terjadi gitu. Jadi misal ada seorang bapak yang punya anak laki-laki gitu kan. Nah, qadarullah karena satu dan lain hal gitu kan. Dia kemudian melakukan kesalahan dengan apa ya istilahnya?
berzina lah dengan seorang wanita yang nggak baik, ya otomatis ya laki-lakinya juga nggak baik karena laki-lakinya. Atau anggaplah laki-lakinya ini dijebak gitu kan, sehingga dia akhirnya berzina dengan seorang wanita. Nah, wanita itu hamil. Gitu. Maka kakeknya, kalau kakeknya ini baik, waras gitu kan, dia harus melihat ini yang ngandung cucunya ini siapa? Gitu. Oh, yang ngandung cucunya ini ternyata seorang PSK. Gitu. Maka seorang kakek yang baik gitu kan, mengomentari tentang hadis bahwasanya air susu itu berpengaruh kepada apa namanya anak yang menyusunya gitu. Maka seorang kakek yang baik ya dia akan ngomong sama si wanita yang PSK tadi untuk bertobat. Gitu. Kalau dia nggak mau, kiranya dia nggak mau, gitu. Maka begitu lahir diminta aja itu bayinya, kemudian dicarikan wanita yang baik untuk menyusui. Karena kalau disusui sama ibunya, sedangkan ibunya juga nggak tobat, maka khawatirnya nanti anak ini ya menjadi anak yang berandalan. Dan itu benar-benar terjadi. Artinya banyak cerita yang saya tahu. Saya tahu ya, bukan teman saya dengar, saya tahu gitu. Itu tuh ada seorang PSK yang hamil, kemudian anaknya disusui, kemudian begitu udah agak gede ya, misal umur 2 bulan, 3 bulan itu, dikasihkan orang gitu kan. Nah sama orang ini dirawat sepenuh hati, orangnya nggak punya anak, dirawat sepenuh hati. Ya mikirnya dia biar jadi anak yang baik, nggak kayak orang tuanya gitu. Tapi karena orang tuanya nggak tobat gitu kan, maka air susunya juga air susu yang jelek gitu kan. Nah, sampai gede anaknya ini jadi berandalan itu, laki-laki anaknya. Ya itu kondisi-kondisi yang harus difahami ya, bahwasanya air susu itu berpengaruh kepada bayinya. Makanya kalau bapak yang baik gitu kan, atau ibu yang baik, yaitu ketika hamil, sejak hamil gitu kan, bahkan kalau perlu sebelum hamil, yaitu sejak proses hubungan suami istrinya gitu, berdoa. Begitu hamil, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak dengarkan kajian. Ya, jangan kemudian mengikuti anjuran orang-orang barat, dengarkan musik-musik, gitu. Jangan gitu. Tempelkan di perut itu murotal, kalau perlu ibunya yang ngaji sendiri gitu. Sehingga harapannya ya begitu kemudian lahir anak ini ya anak yang baik gitu kan. Bibitnya itu bibit baik gitu loh, karena selalu diiringi dengan suara-suara yang baik gitu kan. Kemudian begitu lahir ya seorang ibu yang menyusui ini ya memang capek ya. Nah, itu usahakan untuk selalu mendengar yang baik-baik, baca yang baik-baik, sehingga harapannya ASI-nya itu ASI yang baik gitu loh. Nah, ASI yang baik inilah yang kemudian nanti diminumkan kepada anak, sehingga harapannya anak itu benar-benar menjadi anak yang baik. Gitu. Dan orang-orang tua kita bisa jadi mungkin pada waktu itu ya nggak paham kayak gini. Nah, makanya kita yang sekarang ini paham ya, kita coba lakukan gitu loh. Nanti kalau kalian sudah punya apa namanya suami dan kemudian hamil dan kemudian menyusui, lakukan ini. Ya, jangan kemudian seperti kebanyakan orang gitu kan, malah anaknya ditunggu ke dangdutan dan seterusnya gitu. Maka ya sampai gede nanti susah aturannya, suruh sholat susah, suruh bangun subuh susah. Lantas beliau melanjutkan, Al-Qadhi meriwayatkan bahwa menyusukan anak pada wanita yang idiot, dia di sini keterbelakangan mental atau kemudian akhlaknya jelek, akan berpotensi menghasilkan anak. Orang yang menyusukan anak pada wanita yang jelek, perangannya juga akan menghasilkan perang anak yang jelek. Jadi jangan asal nyusokke ya, jangan asal menitipkan anak untuk disusui. Demikian pula orang yang menyusukan anaknya dengan hewan ternak, maka bisa menyebabkan si anak menjadi dungu seperti hewan ternak tersebut. Allah Ta'ala. Artinya ini pendapat yang bisa benar, bisa enggak. Gitu ya. Kecuali kalau itu dalil ya. Ibnu Qudamah berkata di dalam Al-Mughni, karena sesungguhnya dikatakan orang yang disusui dengan tidak alami, dengan selain tabiatnya. Lantas bagaimana dengan anak-anak susu dengan susu-susu formula yang tidak diketahui apa sumbernya dan siapa pembuatnya? Allah Ta'ala. Ya, jadi menyusui itu atau hukumnya wajib bagi wanita yang mampu melakukannya, dikecualikan bagi mereka yang punya halangan, bisa disusukan kepada orang lain, tapi kemudian pilih orang lainnya itu juga jangan sembarangan. Jadi kalau ada bank ASI itu ya, itu kalau saya secara pribadi saya cenderung untuk tidak menyarankan untuk menggunakan bank ASI ya, karena kita nggak tahu sumbernya dari mana. Ya mungkin susunya dari susu orang kafir, orang musyrik ya kita nggak tahu. Allah Ta'ala. Ke-11 berdoa. Sebesar apapun daya upaya para orang tua di dalam mendidik anaknya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak membantu dan memberikan taufiknya, saya tidak akan berhasil sedikit pun. Jadi sebagai orang tua itu harus selalu berdoa, selalu gitu. Jadi sebagai anak kita mendoakan orang tua, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sebagai orang tua kita mendoakan anak kita apa? Robbi habli minas sholihin, 1. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, 2. Bisa. Kemudian
Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, ya jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan keturunanku juga demikian ini, dan seterusnya. Doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis itu yang bisa kita ucapkan. Karena itu Anda wajib berdoa merendah dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar Allah sudi memberikan hidayah kepada anak keturunanmu. Sebab doa itu merupakan faktor terbesar keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku Allah, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada. Jadi berdoa itu kepada Allah ya, bukan kepada kuburan, bukan kepada pohon gitu kan. Nah, jadi kalau di orang Islam itu ada orang yang kemudian tawasul ke kuburan gitu kan, minta doa ke kuburan orang yang mati gitu kan. Kemudian ada juga yang kemudian Islam kejawen itu juga masih minta kepada penunggu pohon gitu kan. Nah, dulu saya pikir itu adalah bagian dari sisa-sisa agama Hindu gitu kan, atau Buddha yang pernah ada di Indonesia. Ternyata dalam dongeng orang Eropa, Cinderella atau apa gitu, itu ketika Cinderella ini dipersulit sama ibu tirinya, maka dia mendatangi kuburan ibu kandungnya, di mana kuburan ibu kandungnya itu di situ dulu Cinderella ini nangis, kemudian tumbuh sebuah pohon. Nah, di sisanya itu ibunya itu rohnya itu tinggal di pohon itu. Dan Cinderella ini kalau kemudian butuh sesuatu, dia ke depan pohon itu dan meminta gitu. Nah, artinya apa? Ada agama Hindu yang punya model seperti itu, ada agama Nasrani yang punya model seperti itu. Padahal dua agama ini berbeda. Ya, maka siapa yang mengajarkan itu? Ya, yang mengajarkan ya syaitan. Itulah akar dari kesyirikan, bahwasanya itu diajarkan oleh syaitan, sehingga mau di ujung timur bumi, mau di ujung barat bumi kok modelnya sama, yaitu diajarkan oleh syaitan. Termasuk perdukunan. Perdukunan itu kalau kita ngomong di Indonesia ya ada dukun modelnya kayak gitu. Di Amerika ya ada dukun juga modelnya ya bule-bule gitu, kemudian dengan ritual-ritualnya. Di Eropa juga ada. Nah, itu berarti setan. Vampir juga demikian. Kalau di Indonesia setannya ya pocong, genderuwo segala macam. Kalau di Eropa ya vampir yang bisa terbang itu. Kalau di Cina ya vampir juga yang mencolot-mencolot, ya itu setan. Ya. Adapun kebenaran ya maka sama, nggak akan berbeda. Ya, beda-beda model tapi intinya sama, lah itu namanya bisa dianggap sebagai sebuah kesesatan. Tapi kalau modelnya sama, sholatnya menghadap tempat yang sama, caranya sama, wudunya sama, maka itu adalah kebenaran. Wallahu ta'ala. Nah, di antara doa yang bisa dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah, yaitu ibadur rahman, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ini nggak harus kemudian didoakan atau diucapkan ketika udah menikah ya gitu. Karena di sini bahasanya adalah anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata gitu. Jadi sejak sebelum nikah kamu berdoa ini pun nggak masalah gitu. Kemudian lihatlah sang kekasih Allah, bapaknya para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam, yang mendoakan anaknya wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ini juga doa agar kemudian anak terbebas dari kesyirikan. Robbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anakku, anak cucuku, orang yang tetap melaksanakan sholat. Dan perkenankanlah doaku ini ya Tuhan kami, ya Rabb kami. Dan yang menarik apa? Ini yang mungkin yang berdoa kita. Tapi mungkin yang menjadi baik, kalau misal anaknya enggak, maka bisa jadi ke cucunya. Karena bahasanya adalah duriyati. Duriyah itu bisa sampai manapun. Makanya ketika ngomongkan Ibrahim alaihissalam, di sini dikatakan bapaknya para nabi. Karena dari Ibrahim alaihissalam terlahir Ishak, kemudian terlahir Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita dari Ishak terlahir Yakub, nah, dari Yakub terlahir Yusuf, nah, kemudian dari Ismail alaihissalam, singkat cerita terlahir Nabi Muhammad SAW. Bapaknya para nabi, anaknya anak-anak yang soleh. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, hafalkan ya. Kemudian Nabi Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala, dia berkata atau berdoa, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, gitu kan, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Kenapa?
Karena keturunan yang baik yang bisa memberikan ya hanya Allah. Innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian Allah juga berfirman mengajarkan doa yang benar. Qala Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Sini ada kata-kata wa aslih li fi dzurriyyati. Maka perbaikilah untukku dalam masalah urusan keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ini adalah doa ya buat mereka yang kemudian usianya 40 tahun. Jadi orang tuh kalau udah 40 tahun ke atas doanya ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Untuk apa? An askura nikmataka allati an'amta alayya. Agar aku selalu bersyukur atas nikmat yang sudah engkau karuniakan kepadaku. Jadi kalau 40 tahun ini masih dablek, biasanya susah sembuh biasanya. Walaupun kalau Allah kasih hidayah bisa tobat umur 60 bisa juga gitu. Tapi 40 tahun ini kebanyakan orang itu kalau udah luput di situ biasanya bablas gitu kan. Kemudian apa? Wa ala walidayya, dan juga agar gitu, aku bisa bersyukur, berterima kasih gitu, kepada kedua orang tuaku. Jadi kalau udah tua kok masih kurang ajar sama orang tua, biasanya sampai tua ya kurang ajar gitu. Makanya kalau kita lihat anak-anak yang menuntut orang tuanya, memperkriminalkan orang tuanya, itu rata-rata ya umurnya udah di atas 40 gitu. Karena ya udah nggak dapat hidayah, susah. Kemudian wa an a'mala sholihan tardohu, dan karuniakanlah aku petunjuk agar aku juga bisa selalu beramal soleh kepadamu, di mana amal itu tardohu, yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan atau perbaikilah gitu, keturunanku. Nah, kemudian ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerahkan diri atau muslim. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian istri Imran, ibunya Maryam juga berdoa, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini juga berdoa, minta perlindungan dari setan itu kan. Inni u'iduha, dan sesungguhnya aku gitu, u'iduha, minta pertolongan kepadamu ya Allah gitu, untuknya bika gitu, wa dzurriyyataha, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari syaiton yang terkutuk. Ini kalau anak perempuan ya, karena Maryam. Kalau anak laki-laki ini tinggal diganti hu. Wa inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Dalam hadis yang lain bisa dikatakan u'idu bikalimatillahi tammah minasyaitonir rajim. Bisa juga kayak gitu. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah berdoa mohon perlindungan untuk Hasan dan Husain. U'idu kuma, karena dua orang ya. Bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah wa kana yaqulu kana Ibrahimu abi yu'awwidu bihima Ismail wa Ishaq. Ya, bahwasanya Nabi SAW meminta perlindungan untuk kalian berdua, yaitu Hasan dan Husain, ya kan, dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, wahamah, dan juga dari segala mata yang hasad, wa min kulli ainin lamah. Maaf, hamah ini binatang yang berbisa, dan kemudian wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan mata yang jahat ain. Wa kana yaqulu, dan bahwasanya beliau ya berdoa seperti ini, bahwasanya kana Ibrahim abi, bahwasanya Ibrahim bapakku, maksudnya bapak moyangku, yu'awwidu bihima, meminta perlindungan dengan doa ini untuk mereka berdua, yaitu Ismail dan Ishak, anak Nabi Ibrahim. U'idu kuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi kalau anaknya laki-laki ya u'iduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan u'iduki bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dihafalkan. Betapa ironisnya tidak sedikit dari bapak ibu jika mereka marah bukannya mendoakan kebaikan anaknya tapi malah mendoakan keburukan. Dan ini dicontohkan oleh ibu dari Syekh Sudes ya, bagaimana Syekh Sudes itu dulu marah, nakal, ibunya marah, kemudian ibunya mendoakan yang baik. Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram, dan sekarang jadi.
Artinya ibu yang baik, bapak yang baik kalau marah sama anaknya ya, jangan sampai keluar kata-kata yang jelek, mendoakan yang jelek, tapi keluarkan kata-kata yang baik agar itu anak itu nanti entah kapan bisa berubah menjadi baik ya, karena ucapan orang tua. Karena doa orang tua untuk anaknya itu mustajab ya. Nah, kalau pas ngomong yang jelek terus mustajab kan repot. Yang nyesal ya orang tuanya sendiri karena ya namanya anak itu melekat seumur hidup. Anaknya elek ya elek terus itu sampai mati. Karena itulah wajib bagi orang tua menjauhi dari mendoakan yang buruk pada anaknya. Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kalian berdoa untuk dirimu dan jangan berdoa untuk anak-anakmu. Wa la tad'u ala amwalikum dan jangan berdoa untuk harta-hartamu. Wa la tuwafikum minallahi sa'atan yus'alahu fiha ata'un fayastajibu lakum. Nah, jadi jangan berdoa untuk dirimu, anakmu, dan harta kalian, tapi doanya adalah doa ataun yang buruk. Fayastajibu lakum, kemudian dikabulkan, kan repot itu. Doa ke anak yang nek ramano terus tak tunggake dadi apa penjahat ya. Jadi penjahat bener kan yang repot orang tua tetap itu. Kalau ada apa-apa polisi juga nyari orang tuanya. Maka betapa banyak orang yang berdoa kepada Tuhannya, merendahkan di hadapannya di sepertiga malam, bermunajat kepada Tuhannya, yang maha mendengar segala doa dan maha mengetahui segala permohonan yang butuh, lalu Allah perkenankan doanya, dan Allah menjadikan anaknya anak-anak yang soleh dan keturunannya juga demikian. Jadi doakan anak-anak itu untuk apa namanya menjadi anak-anak yang soleh. Nah, jadi belum lama ya, jadi saya daftarkan anak saya itu di pesantren Imam Bukhari kan, uang masuknya mahal banget itu, 28 juta. Nah saya waktu daftarkan nggak pegang duitnya. Terus kemudian waktu ujian ya masih belum pegang duitnya. Kemudian saya apa namanya selesai ujian itu kan, terus seminggu kemudian masih belum megang duitnya. Kan biasanya kalau keterima itu cuma dikasih waktu 1 minggu gitu. Nah itu begitu diumumkan keterima, yo masih belum megang duitnya gitu kan. Terus kemudian saya WA ibu saya gitu kan, Bu minta doa nih. Gitu. Ya saya kirimi kalau udah keterima. Ya alhamdulillah ibu cuma bisa bantu doa. Ya alhamdulillah doa juga udah bagus aku bilang gitu gitu. Saya bilang gitu. Nah kemudian selang nggak nyampe sehari mungkin. Nah singkat cerita ada duit. Gitu. Ya ada yang bayar tagihan dan ada duit gitu kan. Ya saya bayar lunas gitu. Langsung lunas gitu. Jadi nggak nyicil nggak apa gitu. Itu contoh gitu loh. Bagaimana kemudian orang tua itu kalau nggak punya apa-apa, paling nggak itu jangan kaku mulutnya untuk mendoakan gitu ya. Jadi kalau kamu nanti jadi orang tua, kamu punya anakmu butuh kamu bantu, alhamdulillah itu baik. Tapi kalau kemudian kamu udah nggak punya apa-apa, misalnya anak butuh buat cucumu buat berobat segala macam gitu kan, udah nggak bisa bantu, doa ya nggak mau gitu kan. Nah maka ini ya buat saya ini orang tua yang pelit banget gitu kan. Cuma doakan aja loh. Ya, maka orang-orang tua yang baik itu yang kalau dia dengar anaknya ada masalah, anaknya butuh sesuatu, dia nggak bisa bantu gitu kan, karena emang nggak punya gitu kan, dan anaknya qadarullah juga nggak memaksa gitu kan. Maka orang tua yang baik itu orang tua yang kemudian dia menghamparkan sajadah, atau kemudian kalau dia perempuan ya dia ngambil mukenanya, wudhu, langsung sholat 2 rakaat dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar urusan anaknya atau cucunya itu dimudahkan. Itu potret orang-orang tua yang baik. Jadi kalian nanti kalau didatengin anakmu, didatengin cucumu, minta doa, doakan gitu loh. Karena barangkali ya di antara ribuan ucapan yang kamu ucapkan gitu kan, nah itu terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu baik. Sebaliknya kalau yang terucap selalu jelek terus gitu kan, kalau itu terkabul kan gimana? Repot ya. Kayak tadi dikatakan Nabi SAW. Kalau sampai dikabulkan kan repot. Karena itu maka kalau didatengin anak dan cucu yang ngomong yang baik-baik. Semoga lancar le, nak. Semoga jadi anak yang soleh, semoga jadi dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kalimat-kalimat yang ringan, ya. Nggak ada ceritanya ngomong sepatah dua kata-kata yang baik kemudian kita kelaparan harus makan sepiring, nggak ada. Ya. Ringan, bahkan mungkin nggak perlu minum juga nggak apa-apa. Saya tak ngombe sik ngelak, lagi tak dungo, nggak perlu ya. Langsung aja refleks. Karena itulah wajib kiranya mencari waktu-waktu yang tepat untuk mohon dan berdoa. Jadi setelah berdoa juga nyari waktu yang tepat, gitu kan. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah SAW, ayu doa asma'u, doa seperti apa yang
paling didengar qala jawful lail, doa yang ada di lambungnya malam al-akhir, jawful lail al-akhir. Wa dubura shalah, dan di akhir sholat al-maktubat, ya, sholat-sholat wajib gitu. Ya, jadi kamu kalau bangun ya jangan pas subuh gitu. 15 menit sebelum adzan subuh bangun gitu kan. Kalau cukup buat tahajud sama witir, ya tahajud sama witir. Kalau nggak cukup witir tok, witir tok. Witirnya nggak cukup 3, satu tok nggak apa-apa gitu. Udah, dan subuh dibangunkan susah gitu kan. Maka ini harus diperbaiki, dan itu jadikan panggilan jiwa gitu loh. Ya. Jangan nunggu urung adzan, urung enak sing gedhok pintuku, urung enak sing ngomeli aku, belum ada yang bangunin aku. Janganlah. Habibi, bangun. Udah maghrib. Cuci muka dulu sana, Habibi. Ya, jadi jadikan itu panggilan jiwa gitu loh. Artinya gini loh, orang yang beriman itu kalau udah dengar adzan subuh, itu harusnya kaget gitu. Bukan malah nungguin adzan subuh gitu. Artinya apa? Berarti kamu udah kesiangan gitu. Ya, sama soal hidup juga gitu. Kalau kamu udah ketemu yang namanya malaikat Israel, berarti kamu harus itu kaget gitu. Berarti waktumu udah habis. Maka sebelum kamu ketemu sama malaikat Israel, ya maka perbaikilah amal itu agar nanti kalau ketemu dia, ya, kamu nggak perlu kaget. Kamu justru menunggu dia karena kamu pengen memetik buah dari apa yang telah kamu kerjakan. Dan di akhir sholat ini maksudnya itu adalah saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika wahwa sajid, ketika dia sedang sujud. Maka pas sujud terakhir itu doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kita masih punya orang tua, doakan orang tua. Oh, kita pengen nanti punya pasangan yang baik ya, Robbi habli minas sholihin, ya bisa. Artinya kalau kita berharap anak yang soleh ya, tentu suaminya atau bapaknya ya laki-laki yang soleh juga. Wallahu ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajid fa aktsaru fi du'a. Kondisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud, karena itu perbanyaklah dalam berdoa. Nah, hadis ini sebagian ulama memahami bisa doa di semua sujud. Dengan catatan kalau kamu bermakmum dengan seorang imam ya kamu nggak boleh ngeri. Ngeri itu bangkit dari sujudnya itu terakhir gitu loh, karena nambah doa nggak boleh. Jadi nelat terlambat ngikuti imam itu nggak boleh. Jadi harus kemudian ya sesuai gitu. Tapi kalau imamnya sujudnya lama, lah gunakan untuk banyak berdoa. Jadi setelah doa sujud, kamu bisa berdoa yang lain gitu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi firli wali walidayya, atau mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi nggak usah pusing imamnya kok sujud munggah-munggah gitu, nggak usah mungkin gitu. Yang ada kalau kemudian imamnya sujudnya lama ya kita malah seneng gitu loh, karena kita punya kesempatan untuk banyak ya, menyampaikan atau berdoa gitu. Walaupun ada ulama yang memahami tadi seperti yang di atas ini, yaitu duburo sholatil maktubah, yaitu di akhir sholat. Jadi memadukan dua hadis ini loh. Jadi hadis ini kan pas sujud, nah yang ini pas akhir. Maka ada ulama yang berpendapat berarti yang terbaik adalah di akhir sholat. Tapi ada juga yang berpendapat terpisah. Hadis ini maknanya bahwasanya pada semua sujud kita bisa. Dan carilah pula waktu-waktu mustajab, yaitu seperti hari Jumat. Hari Jumat di sini hampir semua hari Jumat itu, atau dari mulai paginya sampai sorenya itu mustajab. Tapi saat yang paling mustajab adalah ba'da asar hari Jumat sampai menjelang maghrib atau sampai maghrib. Saat safar, pas safar jangan dengerin musik-musik gitu loh. Baca buku yang baik kalau nggak bisa baca Quran, kalau nggak bisa lagi berdoa, kalau nggak bisa lagi dzikir, kalau nggak bisa lagi istighfar, pokoknya apa wae lah. Astagfirullah sampai ngantuk gitu kan. Atau mungkin Robbi firli wali walidayya terus sampai ngantuk, atau Robbana atina sampai ngantuk gitu. Atau kalau bisa baca Quran, punya hafalan gitu loh. Jangan kemudian malah mengoke musik-musik. Kemudian berpuasa ya. Pada saat berpuasa itu kan, pada saat orang berpuasa maka di situ doanya juga mustajab. Kemudian turunnya hujan dan lain-lain. Selain itu jauhilah segala sebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti makan makanan yang haram, atau pakai pakaian yang haram, minum minuman haram, itu kan, hidup bergelimang dengan barang haram, maka doanya enggak terkabul. Wallahu ta'ala alam. Ke-12, mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anaknya. Jadi setelah air susunya baik, pas hubungan suami istri baik, waktu melahirkan disusui dengan susu yang baik,
minta doa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah untuk minta anak yang baik, itu sudah dilawan semua, maka sekarang kita masuk di posisi apa yang mau diajarkan. Nah, maka yang pertama adalah mengajarkan akidah yang benar, yaitu tauhid. Ketika anak sudah mulai berbicara, maka hendaknya yang pertama kali diajarkan orang tua kepada anaknya adalah kalimat tauhid dan mentalkin mendiktekannya, yaitu la ilaha illallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, iftahu ala, bukan subyan ya, sibyanikum awwala kalimah. Ajarkan pertama kali atau bukalah pertama kali untuk anak-anak kalian yang masih kecil, yaitu la ilaha illallah walakinuhum indal maut, dan talkinlah mereka kalau ketika mereka mau meninggal, yaitu la ilaha illallah juga. Jadi maut di sini bukan orang matinya ya, tapi orang yang mau mati. Ummu Sulaim radhiyallahu anha biasa mentalkin putra beliau Anas radhiyallahu an, kul la ilaha illallah. Le ngomong la ilaha illallah. Kul le katakan asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini dikerjakan di hadapan sang anak secara berulang-ulang, terutama oleh sang ibu, karena dialah yang lebih banyak bermain dengan anaknya. Jadi wanita solihah itu ya waqarna fi buyutikunna wala tabarusal jahiliyah. Wanita solihah itu harusnya di rumah ngurusi anak. Orang tuanya, bapaknya nyari nafkah. Karena ibunya yang banyak berinteraksi dengan anaknya, maka ajarilah yang baik-baik, ajari kalimat tauhid. Hendaknya sang ibu membiasakan hal itu hingga apabila sang anak sudah mulai mengerti, maka hendaknya si ibu menjelaskan arti kalimat tersebut secara sederhana agar bisa difahami oleh sang anak. Jadi setelah anak itu sudah terbiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah anak nanya, la ilaha illallah itu apa? Begitu dia bisa ngomong, ibunya ngomong, la ilaha illallah itu maksudnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang punya hak untuk disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kita itu ya hanya Allah, yang boleh disembah ya hanya Allah. Yang diakui orang lain sebagai Tuhan, maka itu nggak perlu kita sembah. Nah, gitu dengan bahasa-bahasa sederhana lah. Nah, hendaknya sang anak diajarkan bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya. Jadi anaknya nggak boleh kemudian minta pada bintang-bintang. Cilik-cilik nonton film kartun, film kartunnya lihat bintang terus berdoa terus akhirnya dia ikut-ikutan. Orang tua yang tahu yang ngasih tahu kayak gitu nggak boleh ya dek, itu loh. Jangan iya aja, diem aja. Dialah sang pencipta yang berada di langit, beristiwa di atas arsnya. Nah, ini tidak. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsnya. Kemudian dia maha melihat segala perbuatan kita dan Allah mengetahui segala kondisi kita. Dia maha mendengar lagi mengetahui dan dia maha berkemampuan atas segala hal. Sang anak juga dididik untuk bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah yang maha menyembuhkan, mengabulkan doa. Kewajiban kita adalah mencintai Allah dan beribadah kepada Allah. Diajarkan untuk ibadah, yaitu diajarkan untuk sholat, gitu kan. Kalau anaknya perempuan ya diajarkan untuk berjilbab, gitu. Tidak lupa mengajarkan anak untuk mencintai nabinya dan mentaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenalkan nabinya, jangan dikenalkan artis-artis. Gitu. Menceritakan bagaimana perangai dan sifat beliau, bahwa Nabi itu menyenangi anak-anak dan senang bermain dengan mereka, dan hal-hal yang semisal dapat difahami oleh akal mereka. Hendaknya pula mengulang-ulangi siapa Tuhanmu, apa agamamu, di mana Allah, dan seterusnya. Perlu juga mereka diajarkan untuk mencintai sahabat Nabi dan orang-orang solih, serta menghafalkan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Mu'awwidhatain, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Gampangnya, ya toh, semua pendidikan ini, kalau bapak ibunya sibuk, repot, dan seterusnya, ini akan terjadi di sekolah-sekolah Islam. Sekolah Islam tentu banyak modelnya ya, maka orang tua yang baik ya memilih-milih gitu loh. Oh ternyata sekolah yang baik mahal, maka orang tua yang baik ya harus berjuang. Jangan kemudian mahal ya, yang murah lah kan. Yang murah enak TK ini, TK umum, ya serah apa, yang penting sekolah timbang sekolah. Jangan cuma gitu tok. Carikan yang terbaik. Makanan juga gitu loh. Kalau orang tua bisa membawakan makanan yang terbaik, jeruk yang terbaik, daging yang terbaik gitu kan. Maka kalau emang mampu itu yang terbaik. Tapi kalau emang nggak mampu ya semampunya memang gitu kan. Maka usahakan dulu. Kalau emang belum mentok usahakan dulu ya. Ke-13, membiasakan mereka untuk beradab dan berakhlak yang baik. Jadi setelah mengenalkan tauhid, maka selanjutnya adalah mengenalkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sebenarnya gampang kok. Maksudnya gini loh, dia akan melihat orang tuanya. Nah, orang tuanya kurang ajar ke
orang tuanya lagi atau ke mbahnya, ya dia nanti anak ini juga akan mengikuti bapaknya atau ibunya yang kurang ajar ke mbahnya itu, artinya anak ini akan menjadi anak yang kurang ajar sama orang tuanya itu. Jadi nggak usah terlalu banyak teori, atau orang tuanya kalau mempraktekkan yang baik-baik, orang tuanya suka beri orang, suka nolong orang, anak ini juga nanti akan menjadi anak yang dermawan, suka bantu temennya. Tapi kalau kemudian orang tuanya nyontohkan dia pelit, ya anak ini jadi anak yang pelit. Orang tuanya ini menyontohkan bagaimana dia menganiaya binatang, ya anak ini nanti akan menjadi anak yang kejam. Maka setelah masuki usia sapih, sang anak di fase ini ditandai dengan kepolosan fitrahnya. Mereka senang meniru dan mencontoh. Ini bukan mimikri ya, maksud mencontoh mimikri. Mimikri itu merubah berubah bentuk kayak bunglon itu, enggak ya, ini kurang tepat kalau bahasanya mimikri. Sehingga mereka mudah dibentuk atau dicetak. Jangan sampai meremehkan fase ini dan beranggapan mereka masih kecil belum ngerti apa-apa. Qad yanfa'ul adabul aulad fisigor. Adab anak boleh jadi hanya bermanfaat hanya saat mereka masih kecil. Walaysa yanfa'uhum mimba dihi adab. Dan sudah tidak bermanfaat lagi mengajarkan adab setelahnya, yaitu dewasa. Innal ghosun, innal ghoswan, sesungguhnya anak ranting, idza adalatha iktadalat wala yalinu wala layinat al khasab batang. Sungguhnya anak ranting yang masih lunak, jika kau luruskan maka dia dapat lurus. Jadi anak ranting itu kadang bengkong toh. Nah, kalau kita luruskan lurus kayak buah. Dulu kita tahunya buah semangka itu kan bulat gitu kan. Tapi kemudian ada sebagian orang yang iseng pentilnya semangka masih kecil itu kemudian dimasukkan ke misal ada mainan bentuk tertentu, misal bentuk segitiga gitu kan, itu bisa dibuka dua, pentilnya masukkan situ, kemudian diisolasi atau ditali gitu. Nanti semangka ini ternyata begitu besar itu bentuknya segitiga. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya apa namanya boneka tertentu gitu ada. Nah maksudnya kayak gitu. Artinya kalau masih kecil itu bisa dibentuk gitu. Walaupun ketoknya bengkok itu bisa diluruskan. Dan batang kayu tak akan pernah melunak meskipun kau berupaya melunakkannya. Artinya gini loh, kalau dia udah terlanjur gede, udah terlanjur terbentuk karakternya, itu merubahnya susah. Gitu. Makanya dalam Islam dikatakan idza khotaba ahadukum, kalau ada seseorang yang datang kepada kalian, mantardona dinahu wa khuluqah, yang kamu ridhoi agamanya, ilmu agamanya oke, dan khuluqah, akhlaknya juga oke, fazawijuhu, maka segera nikahkan anak gadismu dengan laki-laki itu. Kenapa? Akhlaknya udah oke. Karena kalau kamu yang kamu cari ini hanya harta, lalu akhlaknya ini nggak bagus, maka yang terjadi kamu rubahnya itu butuh waktu yang lama gitu. Anak laki-laki, anak perempuanmu kamu nikahkan dengan laki-laki yang nggak bagus akhlaknya, umur 25 tahun tuh anak laki-laki, maka untuk merubah dia paling nggak dibutuhkan waktu 25 tahun. Kecuali ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bisa berubah seketika. Gitu. Maka dalam hal umumnya merubah orang dewasa itu sulit gitu. Makanya kalian ini mumpung belum kebacut gitu, berubahlah akhlakmu gitu loh. Ya, jadi akhlak-akhlak yang baik gitu. Ya. Yang contohnya tadi itu, kalau udah adzan subuh harusnya kamu tuh kaget gitu. Wah, berarti udah kesiangan. Jangan kemudian belum adzan, masih 1 menit lagi ya tidur pohon-pohon ya kelewat. Maka dari itu didiklah mereka sejak dini tentang adab makan pakai tangan kanan. Kemarin apa? Ya gulam samillah itu. Ya, jadi ketika Ibnu Abbas waktu masih kecil makan kok Ibnu Abbas Umar bin siapa itu adiknya Anas bin Malik bukan anaknya anaknya Ummu Salamah Umar bin Abi Salamah. Nah, jadi itu anak tirinya Nabi SAW masih kecil. Nabi kan menikahi Ummu Salamah. Nah, anaknya Umar bin Ummu Salamah bin Umi Salamah. Nah, itu makanan tuh diambil dinjanjah itu kalau orang Jawa bilang. Nah, terus Nabi SAW melihat kemudian mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, gitu kan. Ya, samillah, makan itu dengan pakai bismillah. Wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan. Wakul mimayalik, dan makan itu yang deket-deket, jangan langsung melangkah-melangkah ke yang jauh-jauh gitu. Ya, maka ini bagian dari adab. Kemudian tidur juga ada adab. Ya, adabnya apa? Adabnya ya, kalau mau tidur ya suruh gosok gigi, suruh wudhu, kalau bajunya kotor suruh ganti baju gitu kan. Ya.
Maka biar dia tidur juga dengan tenang, jangan sampai tidur dalam kondisi keringetan, kotor, kukur-kukur, garuk-garuk, bangun-bangun pagi-pagi badannya batelan gitu kan. Kemudian memberi dan menjawab salam ya. Dari kecil usahakan terbiasa dengan kalimat salam gitu. Karena kalau nggak terbiasa tuh ya susah loh. Nanti gede itu kita kalau dengar suara salam itu kita aneh gitu. Apa sih? Didi salam bukan yang pengajian gitu. Terus sebenarnya salam itu kalau kita di Arab Saudi sana, orang tuh buka lift gitu, di dalam lift ada orang, dia ting itu buka pintu lift seret gitu. Assalamualaikum. Orang naik bis ngucap salam, assalamualaikum. Ya. Bahkan orang papasan tuh ngucap salam, assalamualaikum. Jadi saking sudah terbiasa salam itu menyebar dengan baik. Kalau di kita nggak terbiasa ya gitu, masuk rumah nggak salam. Kalau salam mah dikira pengajian itu. Bahkan dalam sunnah itu kan dikatakan masuk rumah kalaupun nggak ada penghuninya pun kita diminta untuk mengucapkan salam gitu. Kemudian mengambil dan memberi dengan tangan kanan tadi udah mengucapkan alhamdulillah ketika bersin itu juga ada belum? Alhamdulillah gitu kan. Dan menjawab doa orang yang bersin. Jadi orang tuanya juga setelah nyuruh mengucapkan alhamdulillah ya diajari juga berdoa gitu kan. Ya rahmukallah. Didilah untuk berkata yang jujur dan amanah. Kata jujur, amanah. Amanah itu gimana? Dicoba anaknya. Coba nek tak kasih duit 20.000 nanti balik 5.000 balik enggak, ternyata habis ya berarti dia nggak bisa amanah. Oh nggak bisa amanah ya jangan dijor, nggak apa-apa duitku banyak. Enggak, harus dicoba gitu loh. Agar dia terbiasa itu. Karena kalau udah dari mulai kecil nggak amanah, nanti gede itu dikasih jangankan duit apa sedikit itu. Jangankan duit banyak, duit sedikit itu dia nggak akan amanah. Dari Umar bin Abi Salamah tadi, beliau berkata, kuntu gulaman waktu itu aku masih kecil, fi hijri Nabi SAW, yang masih dalam pangkuan Nabi SAW, wakanat yadi dan tanganku, tatishu fisof hati fakolali, tatishu fisof hati, memegang piring. Gitu. Kok sofah ya? Piring itu sohnun, tapi nggak apalah tulisannya gini. Fakolali, maka Nabi SAW bersabda kepadaku, ya gulam samillah, makan dengan ucapan bismillah, wakul biyaminik dan makan dengan tangan kananmu, wakul mimayalik dan makan dari yang dekat-dekat aja. Jadi jangan kemana-mana. Umar bin Salamah ya, lalu berkata, maka semenjak itu cara makanku adalah seperti itu, yaitu dengan tangan kanan, ucap bismillah dan makan yang dekat-dekat. Jauhkanlah dari akhlak-akhlak yang jelek seperti dusta, egois, iri kepada temannya gitu kan. Untuk kalau anak itu kelihatan ngiri sama temannya, udah itu rezeki dia, bukan rezeki kamu. Yang juga wajib diperhatikan ya, oleh orang tua, silakan pertanyaannya silakan dikirimkan kolom chat. Yang juga diperhatikan oleh orang tua adalah hendaknya orang tua memperhatikan anak-anaknya dari segala bentuk keharaman, sebagaimana Nabi SAW memperingatkan Hasan dari memakan sedekah. Karena beliau termasuk ahli bait, yaitu keluarga Nabi SAW, dan sedekah termasuk yang diharamkan bagi ahli bait. Jadi ahli bait itu nggak boleh makan harta sedekah dan harta zakat, tapi hadiah boleh. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan akhadal Hasan ibnu Ali tamrah. Hasan bin Ali pernah ngambil sebutir kurma min tamris sodakoh, dari kurma sedekah. Waja'alaha fihi. Kemudian masukkan ke mulutnya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, kih irmi biha. Kih muntahkan. Cih irmi biha, muntahkan lagi. Keluarkan. Amma alimta anna la naqulu as-sadaqah. Tauilah kalau kamu tuh kita ini ya, tidak makan harta sedekah. Jadi para nabi itu tidak makan harta sedekah. Artinya kalau ada Habib yang ngumpulkan harta sedekah itu sebenarnya nggak boleh. Yang ngelarang siapa? Nabi SAW. Bolehnya menerima hadiah. Jadi kamu kalau datangi Habib itu jangan kemudian ngasih sedekah, kasih hadiah. Habib nih hadiah Habib. Apa tuh? Ferrari ya. Nggak apa-apa buat Habibnya. Tapi kalau Habib ini harta zakat Habib 2,5% dari keuntungan saya. Kok dia mau ya kamunya yang salah, dia juga salah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat putranya memiliki baju dari sutra, maka beliau langsung merobeknya sembari mengatakan innama hada lin nisa. Ini juga pendidikan ya. Kalau anak laki-laki itu jangan sampai pakai pakaian perempuan. Anak perempuan jangan pakai pakaian laki. Nah, anaknya ini pakai pakaian sutra. Gak tanggung-tanggung bapaknya nggak cuma dicopot, disuwek gitu. Padahal sutra itu mahal. Sutra itu buat perempuan.
Karena itulah wajib bagi para orang tua mencegah anaknya dari perbuatan yang haram, padahal anak itu diangkat pena darinya. Artinya anak itu sebenarnya nggak dosa dia melakukan kesalahan itu. Tapi biar jadi pendidikan, gitu kan, maka disobek tadi itu. Ya harusnya juga nggak harus disobek juga. Artinya gini loh, kalau kamu lihat anakmu makan barang haram, gitu, tiba-tiba mau tamblek gitu kan, nggak apa-apa. Jadi jangan kemudian ngikuti parenting yang sekarang. Jangan katakan tidak sama anak. Gitu. Nanti akan berpengaruh sama psikologinya. Enggak gitu. Kalau emang dia melakukan hal yang haram ya jangan. Jangan melarang untuk mengatakan tidak ya. Enggak boleh ya enggak boleh. Pak ini ada dikasih temanku. Lah kuwi apa no? Katanya daging B2 loh. Lah B2 kan ngerti orang. Enggak tahu. B2 itu babi. Buat nah. Atau jangan dimakan. Nah, itu kan kata jangan atau kata tidak yang baik gitu loh. Jadi enggak bisa kemudian dilarang. Padahal anak itu tidak dicatat dosa kalau dia melakukan kesalahan, tapi tetap nggak boleh. Nah, karena apa? Apabila sang anak terbiasa melakukan yang haram di waktu kecil, maka dia akan terbiasa melakukannya di saat dewasa. Dan sulit baginya bebas dari kebiasaan ini. Nah, nggak pernah dilarang tuh dia, oh Pak gue tahu melarang. Bapak gue kan melu parenting, nggak pernah ngomong tidak gitu, buat aku. Gitu. Ya, angel nanti kalau anak itu sudah nggak bisa dirubah. Hendaknya bagi para ibu juga untuk membiasakan para anak perempuannya punya rasa malu, menghindarkan diri dari laki-laki asing bukan mahram. Ya, jadi kalau ada tamu laki-laki, anak perempuan ini nungul-nungul kepalanya masuk, gitu, perempuan, gitu. Ya, jangan kemudian malah dijak, udoh, gitu. Banyak sekarang ibu-ibu udah jilbaban baik, tapi anaknya perawan nggak jilbaban, malah pakai celana pendek. Gitu. Dengan cara pakai pakaian yang tertutup, menjauhi pakaian dengan pakaian pendek yang banyak menimpa mayoritas umat Islam. Ya, kemudian ke-14, ya, tadi tauhid, akhlak, kemudian ke-14 berlemah lembut dan bercanda dengan anak. Jadi bapak itu jangan pekis, jangan kasar, jangan galak. Gitu. Ya. Tidak ada keraguan bahwa bersikap lembut dan bercanda dengan anak itu membawa pengaruh besar dan perkembangan positif terhadap tumbuh kembang anak. Jadi anak itu akan mengingat bapak itu gimana itu waktu kecil. Maka jadi bapak itu jangan jadi bapak yang bengis. Gitu. Sering bercanda, kelitikin gitu kan. Nah, karena bermain itu adalah bagian dari tak terpisahkan dari kehidupan seorang anak. Dan permainan yang terbaik ya sama orang tuanya, bukan main sama orang lain. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang anaknya senang kalau dibawa tetangganya gitu. Nggak taunya ditaruh di rumahnya lama, habis itu malah disodomi. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih harusnya sebagai orang tua tuh kita tuh waspada gitu. Ya, mana ini anak gadisku yang anak kecilku gitu. Oh dibawa sama si Fulan, kemana gitu rumahnya. Udah 3 jam nggak balik, ambil gitu loh, jangan diem aja. Oh ben rapopo aku so main HP ya, malah kayak gitu. Jangan Anda remehkan pengaruh bermain dengan anak sehingga dapat menghancurkan fitrah dan sifat tabiat asal mereka. Namun hendaknya sertai mereka saat bermain, candai mereka, berlemah lemahlah kepada mereka sehingga mereka mencintai Anda sebagai orang tuanya, senang dengan Anda sebagai orang tuanya, dan mereka pun mendengarkan nasihat dan arahan Anda sebagai orang tuanya. Jangan sampai dia itu lebih senang dengarkan orang lain daripada orang tuanya. Kok tau aku ora seneng karo wong tuwa, wah galak era ukur gitu. Angger ngomong gitu mesti yo karo mencereng gitu kan. Terus wis ngono angger ngomong sekata ngono terus karo nyelentik, karo jewer, karo nyiwel gitu. Nah, mending aku ngomong karo tembok. Kalau anak sampai mikir gitu kan repot gitu. Ada anak-anak kayak gitu yang nggak mau ngomong sama orang tuanya karena orang tuanya nggak bisa diajak ngobrol gitu loh, nggak asik gitu loh. Maka sebagai orang tua yang baik ya buatlah kondisi bahwasanya anak itu senang bercerita sama orang tuanya. Jangan sampai dia bercerita sama orang lain. Cerita sama orang lain itu dari medsos, ketoknya profil picture-nya artis Korea gitu. Bareng ketemu janjian ternyata penjahat kelamin. Banyak kasus kayak gitu. Ya, masih perawan diculik sama orang karena kenalan di medsos, kemudian nggak pulang-pulang jadi mayat, pulang-pulang hamil, pulang-pulang dianiaya, macam-macam lah gitu. Naudzubillah ya, itu karena orang-orang tua yang nggak peduli dengan keadaan anaknya. Makanya suka ada omongan ayam itu maghrib itu aja dicari kalau nggak pulang, anak itu sampai jam 12 nggak pulang, nggak ada yang nyari. Nah, ini orang tua yang nggak cetol. Gitu. Makanya nanti kalau kamu jadi orang tua jangan seperti itu ya. Pastikan kamu itu ketika ada di rumah, kamu lihat anakmu ada. Kalaupun anakmu nggak ada, kamu tahu anakmu itu di mana. Dan pasti dia di situ, nggak di tempat lain. Ini si Fulan ini mana ini? Si Angga ini mana ini? Tempatnya baik. Nah, telepon baik. Mbah, ada enggak? Ada. Oh, iya wes, clear. Jadi anak juga nggak akan punya kesempatan untuk menipu bapak atau ibu gitu loh. Kalau emang dia teman baik gitu. Karena emang sudah dari kecil terbiasa dia selalu ngomong sama orang tuanya dan omongannya omongan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi SAW, "Babima rahmatin minallahi lintalahum." Ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut
kepada mereka, walaupun tafadun golidol kolbi, kalau sekiranya kamu ini bersikap keras lagi berarti kasar gitu, lan faddu min haulik, mereka itu akan kabur, nggak mau dengarkan dakwahmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya, sebagaimana sabda beliau, khairukum li ahli. Ya, kalian tuh orang Islam kalau udah punya keluarga, yang terbaik di antara kamu, wahai kaum muslimin, adalah yang terbaik sama keluargamu. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik pada keluargaku, lemah lembut sama keluarga gitu. Nggak kurang ajar, nggak kemudian kasar, nggak kemudian bersikap aniaya kepada keluarga. Makanya kemarin ada yang nanya, saya punya suami tapi kemudian nggak mau ngasih nafkah sejak nikah, ini keliru gitu. Karena Nabi SAW membahasakan tadi, aku ini adalah orang yang terbaik gitu. Dan kalian kalau mau jadi orang baik, ya kalau punya keluarga, ya bersikapnya yang terbaik kepada keluarga gitu. Jangan dibalik-balik gitu. Ngaku umatnya Nabi, nggak mau ngasih nafkah kepada keluarganya, tapi kemudian pengen disebut umat terbaik, ya keliru gitu. Maka Nabi SAW sendiri adalah sosok yang lembut kepada anaknya, senang bercanda dengan mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW pernah menjulurkan lidah beliau kepada Husain bin Ali, sehingga tampak bagi Husain yang masih bayi tersebut lidah Nabi SAW yang berwarna merah sehingga dia tertawa. Jadi gojeki cah cilik sambil melet itu adalah termasuk bagian dari yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya teman saya itu cerita gitu loh, bapaknya itu suka ngajak ngobrol anak-anaknya 3 laki-laki. Nah kalau bapaknya menang, dia selalu ngece dalam tanda kutip anaknya dengan melet, kamu kalah, aku menang gitu. Nah ketika bapaknya ini sakaratul maut, gitu, mau mati gitu, mau meninggal, dalam perjalanan di ambulan dari rumahnya ke rumah sakit, di tengah jalan meninggal. Nah ketika nyawanya dicabut itu, bapaknya ini matinya sambil meleti anaknya yang di sekitarnya di ambulan itu gitu. Dan saya ya membayangkan itu, walaupun nggak terucap dalam kata-kata, saya membayangkan mungkin bapaknya ini kayak ngomong ke anaknya, aku disik nemoni Allah Subhanahu Wa Taala, kowe ning donya ya hati-hati yo, sambil melet, nah, gitu loh. Jadi itu bagian dari hal yang dilakukan Nabi SAW kepada cucunya, yaitu Husain yang masih kecil waktu itu. Dan kita sebagai orang tua mencontoh itu nggak ada masalah, bahkan itu baik gitu ya. Artinya tadi yang saya contohkan, jadi bapak teman saya itu benar-benar kayak gitu. Jadi dia sering dialog sama anak-anaknya, kalau dia menang itu, ya mungkin cerita apa gitu, kalau menang gue kalah gitu kan, gue salah atau mungkin apalah itu. Nah begitu bapaknya ini sakaratul maut juga gitu, nyawanya dicabut gitu, gitu ke anak-anaknya yang ada di sekelilingnya. Ya, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang memang disunahkan Nabi SAW, insya Allah itu jadi ciri husnul khotimah. Saya yakin bapak itu husnul khotimah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, saya pernah melihat ya Hasan dan Husain menaiki punggung Nabi SAW. Jadi nanti kalau kamu jadi kakek, ya, cucumu naik ke atas punggungmu, nggak usah marah, namanya anak kecil. Dan mereka kalau senang ya biarin aja itu. Lalu saya pun berkata, nikmal farsi tahtakuma, alangkah bagusnya kuda-kudaan yang kalian berdua tunggangi. Karena ya siapa yang bisa nunggangi Nabi? Nggak ada. Orang sahabatnya nunggangi Nabi kurang ajar. Nah, begitu kemudian cucunya nunggangi Nabi diem, maka ya Nabi maka si perawi hadis di sini yaitu Umar radhiyallahu an ya, mengatakan bahasanya, Masya Allah, kudamu ini kuda yang luar biasa gitu. Lantas Rasulullah menjawab, Bani mal fursani huma, dan sehebat-hebatnya kedua penunggang ya dua ini gitu. Artinya Nabi SAW senang dinaiki oleh cucunya. Nah dinaiki Umar ya nggak mungkin kan. Nah, dan Umar tentu kurang ajar kalau sampai naikin Nabi. Maka dalam hal ini kalau dinaiki anak kecil, kamu sebagai mbah nggak usah tersinggung. Mbah ya iman gitu kan. Putune apa namanya jaluk panggung megah gitu kan, jaluk gendong megah gitu kan. Munggah ning sirahe rasopan cah cilik. Namanya juga anak kecil umur 2 tahun. Dilok rasopan ya apa ya mudeng gitu. Maka nanti kamu kalau jadi mbah nggak usah jadi mbah yang sombong seperti itu. Dia juga pernah bercanda dengan suara Anas bin Malik radhiyallahu an ya, ketika beliau berkata, wahai Abu Umair gitu kan, apa yang sedang dikerjakan oleh si Nughair gitu kan, saudara bukan Anas bin Malik. Jadi beliau bercanda kepada saudara Anas bin Malik yaitu namanya Abu Umair gitu kan, Umar kecil ya, dengan bertanya tentang peliharaannya. Jadi di sini juga ada sunnah ya, atau ada hal yang baik ya, walaupun mungkin sebagian ulama menganggapnya bukan sunnah, artinya dibolehkan, mubah gitu kan. Anak kecil punya peliharaan. Dan nggak harus burung. Jadi kalau kemudian kamu lihat anakmu senang ikan, ya belikan akuarium kecil, kasih ikan, ajari dia bagaimana kemudian mendidik dia untuk kemudian bisa ngopeni, bertanggung jawab, beramanah dalam menjaga ikan. Yang nek mati gorengan gitu aja. Atau mungkin kalau senang kucing, kasih kucing. Atau kalau senang apa namanya ada yang sekarang tuh apa sih sugar glider gitu.
Ya kasihlah apalah kira-kira yang nggak membahayakan ya. Wah anakku senengnya singo, tinggal singo, anggap singonya gede anakmu dimplok. Ya, jangan ya. Kalau yang kayak gitu-gitu yang bahaya-bahaya gitu jangan. Ular juga jangan. Monyet juga jangan. Itu juga bahaya. Rasulullah SAW pernah melewati sejumlah anak dari suku Aslam yang sedang bermain panah. Nah, anak ini pada bermain. Lantas Nabi SAW bersabda, irmu, lempar. Irmu Bani Ismail. Manahlah wahai Bani Ismail. Fa inna abakum kana romian wa ana ma'a Bani Fulan. Karena bapak-bapak kalian adalah pemanah dan aku berlatih bersama Bani Fulan. Jadi dikasih semangat gitu kan. Weh, doanu toh, bal-balan. Nyo, dit 1.000. Aku sing menang tak kei hadiah iki 1.000 gitu. Biar mereka tambah gayeng kalau orang Jawa bilang biar tambah meriah gitu. Jangan malah anak-anak baru seneng-seneng main di sebelah rumah diusir itu. Walau berpeki ya. Ya tak usir main petasan. Nah, itu usir aja kalau itu. Buyur dari atas kalau perlu. Ya. Kemudian beliau berlatih bersama salah satu di antara dua golongan yang sedang berlatih. Hal itu menyebabkan ya, salah satu golongan berhenti bermain, maka beliau memprotes, mengapa kalian tidak terus bermain? Jadi anak-anak itu kalau main ya biarin aja, gitu. Biarin aja. Selama ya, nggak rusuh. Tapi kalau udah rusuh, tawur, berantem, lok-lokan, gitu ya, itu orang tua perlu nengahi. Mereka kemudian menjawab, qalu wa kaifa narmi wa anta ma'a bani fulan. Bagaimana kami bisa terus bermain sedangkan Anda berlatih bersama bani fulan? Maka beliau bersabda, irmu, gitu, lemparkan, panahlah, berlatihlah, wa ana ma'akum kullikum. Maka aku akan menemani kalian. Dari Abdullah bin Haris radhiyallahu an, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ya Yasufu Abdullah wa Ubaidullah wa katsiran min bani Abbas al-Abbas summa yaqulu man sabaqa ilaihi qala fayastabikuna ilaihi fayaqauna ala dohrihi wa sadrihi fayuqallibuhum wa yalzamuhum. Rasulullah SAW pernah membariskan Abdullah, Ubaidullah, dan banyak lagi anak-anak dari kalangan Bani Abbas, kemudian bersabda, barang siapa paling dulu sampai kepada menyentuh punggung beliau, kemudian beliau mencium mereka dan memeluk mereka. Jadi kalau kamu lihat ini, gitu, bagaimana Nabi SAW itu lembut sama anak-anak. Kalau kemudian orang kafir mengatakan Nabi itu galak, Nabi itu teroris ini, nggak mungkin itu loh. Ya, Nabi itu nggak akan pernah menyakiti, jangankan yang kayak gini. Sama semut, sama lebah aja Nabi SAW melarang kita untuk membunuhnya tanpa sebab. Nah, kita digigit semut, kita bunuh nggak apa-apa. Tapi kalau semut jalan, gua itek-itek gitu kan, rumahnya mau bakar itu nggak boleh. Gitu. Lebah terbang, kamu tamplek itu nggak boleh. Gitu. Ya. Nah, kalau dia udah membahayakan kamu, lah silakan kamu nggak ada apa, kamu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dientup gitu kan. Terus lebahnya kamu bunuh nggak apa-apa. Gitu. Beda sama ular hitam. Ular hitam itu kalau lewat depan kamu, gitu. Nabi membolehkan kamu membunuh tikus pun, kalau tikusnya nggak gigit kamu, Nabi bolehkan kamu membunuh tikus itu. Tapi kalau yang namanya semut, lebah ini nggak boleh. Kenapa? Karena ular, si tikus itu termasuk binatang fawasiko gitu, yang bikin rusuh, bikin rusak gitu. Ya, dia kemana-mana naruh penyakit gitu kan. Kemudian dia juga gitu. Ya, kalau ada buku ya makan sampai habis, sampai rusak gitu kan. Kalau makanan yo kemudian berantakan itu. Itu boleh dibunuh. Tapi kalau kemudian lebah semut nggak boleh itu. Sehingga kalau kita ngelihat Nabi bercanda dengan anak ini masuk akal itu. Makanya kayak nggak masuk akal itu nggak bisa diterima akal itu ketika dikatakan sama orang-orang kafir, digambarkan dengan gambar-gambar yang serem, bawa bom segala macam, ini nggak seperti itu akhlak Nabi SAW. Pernah suatu ketika Aisyah sedang bermain dengan anak-anak perempuan, lalu keberadaan Nabi SAW membuat mereka malu. Anak-anak perempuan itu malu, maka Nabi SAW mempersilahkan mereka agar Aisyah bisa bermain dengan mereka. Jadi Nabi nggak kemudian, pulang, aku mau sama Aisyah, nggak. Oh iya, lanjut main. Nah, saya tak keluar, kira-kira gitu. Ya. Dengan cara bermain, ya toh, maka dapat mengokohkan akhlak yang terpuji bagi anak. Jadi karena udah seneng, atau anak itu kemudian saling menghargai sesamanya. Tadi yang tak bilang tadi, kalau dia udah mulai berkonflik dengan yang sama main itu, ya ditengahi. Seperti jujur, amanah, dan lain-lain, dan dapat menjauhkan mereka dari akhlak tercela seperti dusta, hianat, curang, berkata buruk, kemudian berperangnya buruk sama temannya, dan seterusnya. Ya. Artinya kalau pas permainan, kemudian ada perlombaan, ya kita lihat mana yang curang, mana yang adil, mana yang benar, mana yang menang, ya kita kasih hadiah. Gitu. Sehingga kita bisa kemudian, oh ini bocah kita punya bakat curang, ya kita kasih nasihat. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini.
afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.